Berlatar di masa depan, lebih tepatnya tahun 2044 di Kansas, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Joe. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang punya tugas unik, yaitu membunuh seorang target yang datang dari masa depan. Di belakang tubuh targetnya sudah ditempelkan 4 batang perak murni sebagai bayaran atas pekerjaan yang Joe lakukan. Selanjutnya, Joe hanya perlu membawa jasad itu ke tempat pembakaran untuk melenyapkan jejak dan barang bukti dari jasad tersebut. And I've just disposed of a body that technically does not exist. Sebelum lanjut, mari saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan konsep perjalanan waktu, mesin waktu, lorong waktu, pergi ke masa lalu, pergi ke masa depan, menembus dimensi ruang waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin masih jadi angan-angan di tahun 2025 kita sekarang. Begitupun di zamannya si Joe di tahun 2044. Tetapi pada tahun 2074 atau sekitar 30 tahun dari zamannya si Joe, konsep perjalanan waktu berhasil terwujud dan bukan sesuatu yang mustahil lagi. Time travel has not yet been invented. But 30 years from now, it will have been. Karena pemerintah dan masyarakat masa depan tidak setuju dengan adanya perjalanan waktu, maka penggunaan mesin waktu pun menjadi terbatas dan hanya organisasi kriminal rahasia sajalah yang masih menggunakannya. Karena di tahun itu teknologi sudah canggih, maka kasus kejahatan apapun dapat dengan mudah dipecahkan, sehingga cukup sulit untuk para kriminal di masa depan melakukan pembunuhan dan membuang jasad korbannya seenaknya. Nah, maka dari itu salah satu pimpinan kriminal bernama AB ini bebenguknya pun memiliki ide untuk pergi ke tahun 2044 membentuk organisasi kriminal bernama Looper, merekrut beberapa pemuda dengan talenta membunuh luar biasa untuk menjadi eksekutor dan bertugas melenyapkan nyawa orang-orang yang dikirim dari masa depan. They use specialized assassins in our present called loopers. Mungkin ada yang bertanya, emang seribet itu ya ngebunuh di masa depan teh? Sesulit itukah melenyapkan nyawa seseorang? Kan bisa dikubur dalam tanah atau dihanyutin di sungai. Memangnya di masa depan sudah tidak ada tanah dan sungai? Nah, kan tadi sudah dijelasin, poinnya bukan pada metode atau media yang dipakai, tapi karena lebih kepada teknologi yang para polisi gunakan di masa depan itu sudah canggih betul. Segala bentuk kejahatan bisa dipecahkan, jejak, barang bukti mudah ditemukan, apalagi yang jadi target sasarannya kan bukan orang-orang sembarangan, para pengusaha, pejabat korup, hakim suap, menteri koplok, oknum aparat, dan oknum-oknum lain sebagainya yang memang punya pengaruh kuat di masa depan. Clean. Lanjut, selesai dengan pekerjaannya, Joe pun pergi ke markas penyetoran Looper untuk menyetorkan hasil pekerjaannya, yaitu 4 batang perak murni yang ia berikan hanya 2 batang saja. Itulah bagaimana Joe bisa cepat banyak uang, bahkan mampu membeli mobil bagus di tengah-tengah kondisi perekonomian masyarakat yang saat itu benar-benar sedang pailit. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan rekan Joe sesama pembunuh bayaran bernama Seth. Ia termasuk orang yang terlahir dengan kemampuan unik yang disebut dengan telekinesis atau kemampuan untuk menggerakkan bahkan menerbangkan objek tanpa menyentuhnya sama sekali. Dan ya, beberapa dari mereka cuma bisa nerbangin koin dan benda-benda ringan kecil lainnya. Sebenarnya tidak terlalu berguna kecuali untuk flexing dan sok keren depan cewek. Nah, tidak hanya Seth saja, di masa depan terjadi evolusi yang membuat 10% populasi manusia di dunia memang terlahir dengan kemampuan unik alami seperti itu. Sesampainya di markas organisasi kriminal Looper, Joe baru mendapat kabar terkait salah satu rekan mereka yang mendapat rejeki nomplok. Atau entahlah ini bisa disebut rejeki nomplok atau enggak ya. Karena target yang harus si rekan bunuh adalah dirinya sendiri yang dikirim dari masa depan. Time travel in the future is so illegal. Tadi sudah dijelaskan bahwa perjalanan waktu di masa depan itu adalah sebuah tindakan ilegal jika sampai pemerintah atau aparat tahu tentang organisasi Looper masih menggunakan mesin waktu, maka habis sudahlah bisnis mereka. Sehingga untuk para pembunuh bayaran yang sudah tua renta atau habis masa kontraknya, mereka tidak dibiarkan keluar begitu saja karena bisa jadi buka suara atau jadi saksi mata untuk kepolisian. Maka dari itu, organisasi Looper pun mengirim mereka ke masa lalu untuk dibunuh oleh dirinya sendiri dalam versi mudanya.
they'll also want to erase any trace of their relationship with us ever existing. Faham ya? Pasti ada yang nanya, loh kok piye? Emang mau si Joe, Seth, dan rekan-rekan pembunuh bayaran yang lainnya menghabisi nyawa diri mereka sendiri? Loh, yang harus mereka bunuhkan diri mereka yang datang dari 30 tahun di masa depan, alias versi tuanya, alias belum terjadi. Apalagi bayarannya 8 batang emas murni. Murni loh, seperti susu. Lagian, nanti mereka tidak akan mengalami kematian seperti itu, karena setelah pensiun dini sebagai pembunuh bayaran, maka masa depan pun akan berubah, dan mungkin mereka akan mati dengan cara yang lain. Zap him back to us, and we'll kill him like any other job. So, we celebrate? Karena lagi banyak duit, si rekan pun langsung mengadakan pesta bersama Joe dan rekan-rekan yang lain. Di tahun 2044 atau di masa depan, penggunaan narkotika tidak lagi memakai cara lama, melainkan ada cara baru yang lebih efisien, yaitu cukup hanya diteteskan ke mata saja. Sejak hari itu, satu persatu rekan Joe pun mendapat giliran untuk membunuh dirinya sendiri dari masa depan, mendapat bayaran tinggi, pensiun dini, menikmati hidup sampai 30 tahun nanti. Dan jika mereka semua senang dengan realita tersebut, tidak bagi Joe yang justru malah jadi kepikiran tentang apa yang akan terjadi pada masa depannya. Bukankah itu yang akan terjadi pada dirinya nanti? Atau apakah masa depan bisa dirubah jika kita sudah tahu kita bakal mati ditembak oleh diri sendiri? Ah, liar, itulah yang Joe rasakan. Suatu malam ketika Joe akan tidur, muncullah Seth yang ketakutan setengah mati seolah sedang dikejar oleh ormas yang nagih THR, yang mana setelah lumayan tenang, Seth akhirnya mau menjelaskan bahwa dirinya sudah mendapat giliran untuk membunuh dirinya sendiri dari masa depan. Namun saat akan melakukan eksekusi, dirinya versi tua tersebut malah bernyanyi yang membuat Seth menjadi simpati. Alih-alih menyelesaikan tugas dengan cepat, Seth justru malah terbawa suasana ketika Seth versi tua bercerita tentang apa yang terjadi di masa depan. Bahwa selain mendapat kecaman dari masyarakat dan larangan dari ormas setempat, seluruh organisasi Looper juga mendapat teror dari sosok baru yang sangat amat berbahaya. Sosok itu memburu semua pembunuh bayaran dan berusaha menutup perjalanan waktu. Couldn't I had to see. He told me there's a new holy terror boss man in the future. Entah siapa sosok itu dan kenapa Seth versi tua menceritakannya, tapi berkat cerita itu, Seth muda pun menjadi balueng alias teralihkan konsentrasinya dan membiarkan Seth tua kabur begitu saja. Strides till he's out of my range. And they come and they go. This is called letting your loop run. Saat ini, Seth benar-benar ketakutan karena jika sampai organisasi tahu targetnya masih hidup dan sedang berkeliaran, maka tamatlah riwayatnya. Sehingga sebagai satu-satunya teman yang ia miliki, Joe pun membiarkan Seth bersembunyi di tempat rahasianya, yaitu ruangan kecil yang biasa ia pakai untuk menyimpan semua batang perak hasil pekerjaannya. Tak lama, muncullah pihak organisasi yang sudah curiga jika Seth akan datang kemari. Mereka langsung membawa Joe ke markas untuk bertemu langsung dengan AB, yang setelah bernegosiasi perihal karirnya di organisasi, Joe tidak punya pilihan lain selain memberitahu di mana Seth bersembunyi. Floor safe under the rug. 6742. Alhasil, Seth versi tua yang masih melarikan diri pun mengalami hal aneh dengan tubuhnya, seperti kehilangan satu persatu jemarinya, hidungnya, termasuk bekas luka pada lengannya yang berisi pesan untuk datang ke suatu tempat. Yang sesampainya ia di lokasi, Seth tua pun kehilangan kedua kakinya karena saat ini Seth versi muda ternyata sedang dimutilasi oleh pihak organisasi. Kembali ke Joe yang masih belum sadar dengan apa yang sudah organisasi lakukan terhadap Seth sahabatnya, karena memang pada dasarnya AB sang pemimpin organisasi sedikit pun tidak pernah peduli pada semua anggotanya. Yang ia pedulikan hanyalah kepentingan pribadi dirinya sendiri, sehingga tinggal menunggu waktu saja, entah besok, lusa, minggu, atau bulan depan, atau tahun depan, Joe pasti akan mendapat tugas untuk membunuh dirinya sendiri yang dikirim dari masa depan, sama seperti yang lain.
Dan benar saja, 1 bulan kemudian, Joe mendapat tugas untuk membunuh dirinya sendiri yang dikirim dari masa depan. Dan tebak, seperti apa wajah Joe tua dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, persis seperti yang terjadi pada Seth, Joe harus kehilangan versi tuanya yang kabur entah kemana. Sadar jika ini adalah masalah besar, Joe pun buru-buru pulang ke rumah dengan maksud kabur sejauh mungkin membawa seluruh perak simpanannya. Tetapi pihak organisasi rupanya sudah lebih dulu ada di sana, sehingga tepat saat Joe jatuh dari kamarnya, muncullah Joe tua yang rupanya sedari tadi terus mengikutinya dari belakang, di mana Joe tua pun terpaksa harus tetap membuatnya hidup. Karena jika sampai Joe muda mati, itu sama saja dengan membiarkan dirinya mati dan bernasib sama seperti si Seth yang sudah mati. Setelah membawa Joe muda ke tempat aman, Joe tua pun pergi ke perpustakaan umum untuk meminjam komputer guna mencari 3 orang target yang masih bocil-bocil kecil-kecil. Entah siapa ketiga anak kecil tersebut dan kenapa mereka dijadikan target. Joe pun langsung mencetaknya pada kertas dan tak lama setelah itu ia pun mendapat bekas luka pada lengannya pertanda Joe muda sudah sadar dan ngajak ketemuan di kafe yang sering mereka berdua datangi. Saatnya ketemu, ini benar-benar pertemuan paling bersejarah ketika misal Anda bertemu dengan diri Anda sendiri dari masa depan yang usianya 30 tahun jauh lebih tua. Coba, mau nanya apa pertama kali? Must hurt. Poor Boo. Dalam pertemuan ini, Joe tua menceritakan kisah hidup versi dirinya yang sewaktu ia mendapat giliran untuk mengeksekusi dirinya yang dikirim dari masa depan, ia melakukan tugas itu dengan lancar. Setelah resmi pensiun, Joe pun melakukan traveling ke berbagai negara, berfoya-foya, mabuk-mabukan, bahkan kerja lagi jadi pembunuh bayaran independen sampai akhirnya bertemu dengan sosok wanita asal Cicariang yang tulus menjadi pendamping hidupnya. Berkat Neng Icih lah, Joe akhirnya berhenti total jadi pembunuh, stop mabok, stop narkoboy, dan segala jenis kemaksiatan. Namun bukan hidup di dunia yang fana namanya kalau tidak diuji. Ketika Joe sedang bahagia-bahagianya dengan sang istri, muncullah berita mengenai kemunculan sosok yang sempat saya ceritakan, yaitu seseorang yang dijuluki sebagai Rainmaker yang katanya berhasil menguasai 5 sindikat organisasi kriminal terbesar di masa depan dan memburu para mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun. Akibatnya, Joe pun kedatangan anggota sindikat utusan Rainmaker yang bermaksud membawanya ke markas. Namun, hal tak diinginkan pun terjadi ketika sang istri terkena peluru nyasar yang membuatnya langsung meninggal. Sehingga ketika Joe akan dikirim ke masa lalu untuk dieksekusi, ia berhasil memberontak dan memutuskan untuk menggunakan mesin waktu yang ada di sana untuk tetap pergi ke masa lalu dan mencoba mencegah kematian sang istri tercinta dengan akan membunuh Rainmaker sewaktu masih bocil. Bermodalkan angka titik koordinat yang diberikan oleh salah satu sahabatnya, Joe tua berniat untuk mencari seorang anak kecil yang akan menjadi cikal bakal lahirnya sosok Rainmaker yang meski berat harus menghabisi nyawa anak di bawah umur, Joe tetap akan melakukannya demi mencegah kematian sang istri tercinta. You got a picture right there on my watch? Let me see it. Show me the picture, and as soon as I see her, I'll walk away. Karena Joe muda keras kepala dan tak mau diajak kerjasama, Joe tua pun terpaksa melakukan sedikit kekerasan tepat saat pihak organisasi muncul di sana. Alih-alih saling membantu, Joe muda malah gabung di pihak organisasi dengan memburu Joe tua sampai berhasil melarikan diri.
Entah kemana kaburnya si Jo tua, Jo muda mencoba mengejarnya dengan motor dan harus asruk-asrukan menembus lebatnya para sapi dan eme. Bermodalkan kertas yang sempat berhasil ia rebut dari Jo tua, Jo muda pun mendatangi rumah atau perkebunan sesuai yang tertera pada kertas tersebut. Rumah ini adalah milik seorang perempuan bernama Sarah, tidak pakai Wijayanto, seorang single parent alias, mohon maaf, seorang janda yang hanya tinggal bersama dengan putra sematawayangnya yang masih kecil. Sempat bingung bagaimana caranya muncul, Jo mendapat kesempatan membantu Sarah ketika ketakutan oleh seorang gelandangan, tepat saat Jo sendiri sedang sakau akibat belum mengkonsumsi barang terlarang. Karena kasihan, Sarah pun membawa Jo masuk dan merawatnya dengan baik. Hingga pada keesokan paginya ketika Jo sudah siuman, Sarah pun langsung menurunkan senapan dan meminta penjelasan terkait tujuannya datang ke sana. You're right, I'm not a killer. Setelah terjadi sedikit ketegangan, Jo akhirnya jujur menceritakan siapa dirinya, termasuk kronologi yang terjadi sebenarnya, yang pada intinya kedatangan Jo ke sini adalah untuk menunggu seseorang yang tak lama lagi akan datang. Seseorang itu sedang mencari anak kecil yang diduga akan menjadi sosok rainmaker di masa depan, yang dalam hal ini adalah putra sematawayang Sarah yang ngintip dari jendela. Tanpa menceritakan jika yang akan datang adalah dirinya versi tua dari masa depan, Jo muda pun membujuk Sarah agar mau bekerja sama menunggu kedatangan orang yang akan membunuh putranya. Said, I want to help the man. Help him with what? Selagi Jo dan Sarah menunggu, Jo tua pun memulai perburuannya dengan mendatangi alamat pertama. Meski berat dan melanggar prinsip hidupnya, Jo mau tidak mau harus melakukannya demi agar bisa mengembalikan sosok Ichi sang istri tercinta. Kembali ke Jo muda yang masih berada di rumah Sarah, mari saya perkenalkan Anda dengan putra sematawayang Sarah yang bernama Cid, C-I-D. Entah apakah beneran dia yang akan menjadi sosok trainmaker di masa depan atau bukan. Tapi ketika diajak ngobrol, Cid benar-benar berpikir seperti orang dewasa. Kecerdasan yang dimilikinya juga di atas rata-rata. Yang hal itu bisa dibuktikan dari bagaimana ia membuat semacam alarm peringatan dari komponen mainan, sehingga entahlah, Jo tidak terlalu peduli akan hal itu. Yang ia pedulikan hanyalah dirinya sendiri dan tidak mau mati diburu oleh pihak organisasi. Tak lama, datanglah seorang pembunuh bayaran organisasi yang sedang mencari keberadaan Jo muda, mengaku sebagai anggota ormas yang ingin minta jatah. Si anggota pun memaksa masuk yang membuat Sarah tak berdaya. Tak lama, Jo akhirnya turun dari lantai atas dan mengaku siap kooperatif, asalkan si anggota mau mendengarkan dulu tawarannya, yaitu terkait beberapa batang perak untuk ditukar dengan nyawanya. Belum juga selesai bernegosiasi, si anggota keburu dikejutkan oleh kemunculan si bocah Cid yang ikut turun, yang karena Cid terkejut oleh si anggota, ia pun terjatuh dari tangga. Alih-alih segera menolong Cid agar tidak cedera, Sarah sebagai ibu malah menarik Jo keluar dari rumahnya karena ternyata ya, sama seperti Seth dan 10% populasi manusia lainnya, Cid adalah salah satu anak yang terlahir dengan kemampuan telekinesis alami. Bedanya Cid dengan Seth dan 10% manusia lainnya, Cid punya kekuatan telekinesis yang sangat kuat, yang bahkan barusan juga kan Anda bisa lihat sendiri bagaimana barang-barang di dalam rumah terangkat, termasuk si anggota yang diledakkan tubuhnya dari dalam. Sekecil itu sudah bisa sehebat itu. Bayangkan ketika Cid sudah dewasa, fix, sudah jelas, Cid adalah sosok rainmaker di masa depan. Sempat akan menghabisi Cid karena dianggap berbahaya, Jo muda tidak kuasa jika harus melakukannya, sehingga daripada semuanya menjadi kacau di tempat ini, Jo pun menyuruh Sarah untuk segera membawa Cid pergi sejauh mungkin. Put your seatbelt on.
Di saat bersamaan, kita akan melihat salah satu anggota organisasi berhasil mendapatkan rekaman video CCTV yang memperlihatkan Joshua sedang melakukan aksinya, sehingga dengan sedikit upaya penyelidikan, si anggota berhasil menangkap Joshua dan langsung membawanya ke markas utama. Tiba di markas, si anggota sempat terlibat perdebatan kecil ketika ia ingin menyerahkan Joshua langsung kepada AB. Di mana kesempatan itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Joshua yang langsung menunjukkan kemampuannya dan setelah berhasil membantai AB dan seluruh pembunuh bayaran organisasi, Joshua langsung pergi ke perkebunan tempat di mana Cid berada, di mana Jo Muda langsung menyambutnya di tengah jalan dan tiba-tiba ya, muncullah si anggota yang ternyata masih hidup dan menjadi satu-satunya yang masih hidup, tetapi Jo Muda berhasil menghabisi si anggota, tapi kehilangan Joshua yang sudah menghilang entah kemana. Di mana saat Sarah dan Cid baru berangkat meninggalkan rumahnya, Joshua sudah berada di ujung jalan dan terus menembakkan senjatanya, sehingga secara spontan, Cid pun menggunakan kekuatan telekinesisnya dan mengakibatkan mobil mereka terbalik. Ketika Sarah dan Cid berlari ke tengah perkebunan, Joshua berhasil mencegah mereka dengan terus menembakkan senjatanya, yang ketika Cid kembali dibuat rungsing dan rudet, ia pun kembali menunjukkan kekuatan telekinesis kuatnya dan inilah yang terjadi. Dengan penuh kesabaran, Sarah berhasil meredam kemarahan Cid dengan kata-kata lemah lembutnya. Tetapi ketika mereka sudah terjatuh ke permukaan tanah, Joshua masih bersikeras ingin membunuhnya. Tepat saat Jo Muda muncul di sana. Disinilah Jo Muda akhirnya sadar bahwa orang yang sudah menciptakan sosok Rainmaker tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri alias Jo versi tua yang menembak Sarah, yang akan menembak Sarah. Sehingga daripada semuanya terus terjadi berulang-ulang kali seperti sebuah lingkaran tak berujung atau looping, Jo Muda pun mengambil keputusan yang cukup berani dan mengejutkan, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri agar Joshua tidak pernah ada di dunia ini. Setelah kejadian itu, Sarah pun merawat Cid putranya dengan sangat baik. Otomatis, sosok Rainmaker di masa depan tidak akan muncul karena ia tidak pernah kehilangan ibu kandung tercintanya dan tidak pernah ada dendam dan kemarahan di dalam hatinya. Film pun ditutup dengan sebuah quotes dari Umar bin Khattab, yaitu, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak memakinya, maka cacilah dirimu karena celahmu lebih banyak darinya." Ingat bos, jangan pernah menilai keburukan orang lain tanpa menyadari keburukan diri sendiri. Hidup yang terlalu sibuk mengurusi orang lain secara tak sadar sedang memperlihatkan keburukan dirinya sendiri. Tamat, ending yang cukup mengenaskan.